kembali lagi bersama kami di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita kedatangan dengan dua narasumber yang sangat ajaib dengan tema Jangan Biarkan Hancur. Wah, Terima kasih. inilah ada Bapak Jonathan beserta istrinya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa, Baik. Punya toko apa? pekerjaannya, Siapa tahu ada yang mau pekerjaannya belanja, apa, ya. sehari-hari Oke. ngapain ya. Siap. Dengan saya Joshua Jonathan, toko material pelita emas. Ya. Kalau istrinya namanya siapa? Saya Rasmauli Purba dari Medan. Ikut kerja juga Ikut di bantu toko pasti. suami ya. Sip. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana ini? Maaf kata Chinese dengan Batak ini ya. Ceritanya bagaimana, ketemu di mana? Nah itu bisa mungkin istri dulu. Biasanya kan yang perempuan dulu nih ya. Terus setelah Dari itu keluarga nanti baru- gimana itu? Jadi kami ketemunya di Taiwan, Bu. Wow. Ada acara apa di Taiwan? Acaranya waktu itu saya setelah lulus kuliah, saya lulusan dari perawat. Nah, jadi kerja setahun di Medan, kemudian ada temen ngajak yuk kita kerja di Taiwan gitu, Bu. Nah, akhirnya singkat cerita tahun 2003 saya ke Taiwan. Nah, berjalannya waktu, puji Tuhan karena saya dari Medan itu doa Tuhan kalau nanti sampai di Taiwan, kalau boleh saya bisa libur minggu gitu, jadi bisa beribadah. Karena saya itu udah banyak dengar masukan kalau udah di Taiwan tuh pasti nggak boleh, ya nggak boleh keluar kerja gitu, nggak boleh keluar main gitu ya Bu. Nah akhirnya puji Tuhannya saya sampai di Taiwan tuh saya kerja di rumah sakit. Nah minggu libur, nah jadi saya masih bisa. Luar biasa ya. Jadi hasilnya ya, Tuhan bisa terus pas, berdoa. pas. Iya. Minggunya libur. Ya malah setiap Sabtu minggu kedua sama minggu keempat libur. Nah jadi, saat Sabtu itu libur saya bisa main sama teman-teman di Taiwan gitu kan, sama orang satu kerja. Nah singkat cerita, lah saya kan minggu nggak beribadah gitu, kemana ya gitu kan. Sementara bahasa kalau tahun pertama masih belum Lancar. ya. Ada ke gereja sama orang Filipin tapi bahasa mereka kita kurang ngerti. Singkat cerita ada teman yang satu kerja rumah sakit, mbak-mbak yang bagian cleaning service bilang, katanya itu kan ada gereja yang orang Indonesia gitu. Akhirnya mereka bawa saya. Nah ketemu di situ lah sama suami saya. Ya dia udah duluan Bu ke Taiwan gitu. Oh, nah Pak Yonatan sendiri dari mana ceritanya waktu itu? Saya Atau bangun bisnis? dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya waktu itu diajak juga, Kerja. iya, sebagai tenaga kerja Indonesia TKI ke Taiwan tahun 1997 waktu itu. Waktu itu Papa juga meninggal, terus kami 7 bersaudara, jadi yang untuk membiayai sekolah adik-adik itu cuman saya sama mama. Waktu itu saya sudah punya usaha juga di Kalimantan. Nah saya bilang kalau hanya mengandalkan usaha ini sepertinya nggak cukup. Terus akhirnya saya ke Taiwan. Waktu itu usaha saya tinggalkan ke mama dan adik-adik yang sudah bisa bantu. Saya ke Taiwan, terus nah di Taiwan itulah akhirnya bukan hanya ke Taiwan saja. Terus waktu itu mengumpulkan duit untuk bayar utang Papa. Karena Papa waktu itu bikin usaha tambang emas. Nah, waktu pulang dari tambang emas itu ditabrak orang meninggal. Ya, kecelakaan. Meninggal. Tapi waktu itu di keluarga itu nggak tahu harus bagaimana cari duit untuk bayar orang-orang gitu. Karena tiap malam ada yang datang nagih duit, ada yang pakai golok. Gitu, jam 12 malam pun masih ketuk pintu gitu. Jadi sampai satu keluarga itu tertekan banget gitu. Akhirnya saya putar otak, wah ini kalau cuma mengandalkan rupiah, mau bayarnya sampai kapan? Akhirnya waktu itu saya ke Taiwan, udah setiap bulan saya kerja itu udah nggak mikir waktu lagi. Kerja itu bangun jam 4, udah berangkat kerja, pokoknya cari lembur terus Bu. Kalau di Taiwan itu ayo aja, kalau kamu rajin ya
kamu dapat banyak gitu. Jadi bayar. Begitu udah semua saya bayar, wah saya lega, saya udah lega banget gitu. Seorang anak yang sangat bertanggung jawab. Ya. Seorang anak yang membantu dan menjadi tulang punggung dari keluarga. Seringkali kita berpikir ada banyak jalan mudah, yaitu melarikan diri, tidak mau tahu, dan kemudian merasa bahwa bukan salah saya, jadi kenapa saya harus yang menderita. Tapi sekali lagi kita melihat sebuah contoh bahwa ada orang-orang yang setia, ada orang-orang yang rela membiarkan hidupnya diinjak untuk membuat keluarganya boleh kembali tenang dan kembali berdiri. Ini sebuah contoh dua pribadi yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kita akan next lagi. Setelah itu bagaimana yakin nih ya kalau ini jodohnya? Apakah pernah ada rasa, wah ini kan masih beda suku dan nanti gimana? Atau dapat dari Tuhan? Atau apa ini yang membuat tiba-tiba menjadi sejoli yang sampai hari ini masih Ini mesra? yang seru, Bu. Ini yang Kalau seru. menurutku ini yang seru. Oke. Jadi gini, Bu. Jadi waktu itu saya sudah 3 tahun di Taiwan. Saya sudah udah jadi pengerja di gereja. Ya, jadi datanglah istri saya itu ke gereja. Nah, waktu itu ya teman biasa lah ya. Saya setiap minggu habis pulang gereja, saya punya motor. Saya beli motor di sana pakai surat dari itu. Iya. Ada saudara yang Iya. di sana juga. Nah, waktu itu pulang, rumah saya agak jauh. Jadi dia antar dia pulang, baru pulang ke rumah saya. Itu sudah pendekatan atau Ya cuma? PDKT dulu, Bu. Oh, pendekatan aja ya. Atau terus Nah, terus. terus waktu itu, terus pernah saya juga dengar khotbah-khotbah gitu ya, khotbah engkong lah, Iya. jodoh di tangan Tuhan gitu. Nah, waktu itu kan saya di Taiwan itu kan saya 7 tahun, Bu. Nah, udah umur 30, saya deg-degan juga, adik saya udah pada married juga. Oh, ada udah duluan. Iya, 2 malah. Dua udah nangkain duluan. Iya. Terus sekali waktu saya nggak tahu kenapa terngiang dengan kata engkong bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Nah, waktu itu saya bangun pagi jam 3 pagi gitu. Betul-betul mau mencari wajah Tuhan dan mendengarkan apa kata Tuhan nih, benar apa enggak. Terus saya berlutut waktu itu, saya masih sangat ingat. Saya berlutut, saya bilang sama Tuhan gitu, Tuhan, jodohku siapa ya? Waduh. Terus saya mendengar suara itu satu kata saja di telinga kuping sebelah kiri. Uli. Wah. Nah, tapi prosesnya tidak semujur yang Tuhan katakan seperti Uli, gitu dah. Nah, besoknya saya janjian sama orang ini mau pacaran sama dia gitu. Ya, awalnya kan udah pernah pacaran juga. Ya, jadi antar-antar kita udah pernah jadian. Terus jadian seberapa waktu itu terus putus. Karena saya pikir itu, dia orang Batak, saya orang Teochew kan. Saya orang Kalimantan, Chinese Teochew itu, Bu, kalau di Kalimantan itu kasta yang paling tinggi, bukan kasta yang paling tinggi. Jadi semua itu di bawah dia. Wah, saya bilang beda budaya, beda watak dan lain sebagainya. Jadi saya mundur gitu. Nah, berjalannya waktu, jadi saya Kenapa mundur dari maaf kata ya, cuma tanya nih ya. Kenapa mundur dari Batak berani sama gitu kan, maksudnya kan sama-sama nih ya. Beda. Jadi waktu kecil itu saya pernah dipukul sama orang Batak. Oh, ini dia masalahnya. Trauma ya. Bukan hanya itu, Bu. Jadi pernah ditonjokin sama orang Batak, terus satu keluarga itu kayaknya benci banget sama orang Batak gitu. Jadi saya pikir, waduh, kalau saya punya istri orang Batak, Mama saya setuju nggak? Waktu itu kan Papa udah meninggal ya. Mama setuju nggak? Adik-adik bagaimana? Adik-adik lagi kan yang lainnya. Karena orang Batak itu bersebelahan rumah waktu di kampung itu. Nah itu, jadi saya waduh. Jangan Jadi deh. nggak berani, jadi ya daripada nanti keluarga nggak setuju, dianya terluka saya pikirnya sampai segitu gitu. Nah akhirnya saya dengar itu pun berjalannya waktu proses juga gitu, proses. Nah suatu kali waktu itu di taman itu di Taiwan itu di tengah kota itu biasa ada taman. Ada taman untuk Nah semua terus waktu kumpul. itu dalam kebingungan kan udah orang ada pacaran sama orang juga sama dia juga kan sering jalan Waduh, ini gawat ya, menduakan deh. ya terus akhirnya
dengan kesombongan itu saya berkata begitu. Seandainya kalian itu ada segelas cendol itu, saya minum aja. Cendol itu kan terdiri dari cendol dan juga ada santannya kan. Jadi ibarat satu cendol, satu santan. Saya mau minum aja. Nah, di saat itu saya mengatakan seperti itu nggak tahu itu keajaiban dari mana, saya nggak tahu. Dari atas itu, Bu, saya merasakan ada satu titik dingin banget itu masuk dari atas kepala itu, terus masuk. Saya merasakan di sini gitu. Di sini itu sampai dingin banget gitu. Nah, di saat itu saya merasakan ada sesuatu yang dingin itu. Nah, di saat itu juga tiba-tiba itu saya bisa mengambil keputusan gitu. Saya akan mengambil kamu menjadi istriku gitu. Jadi saya putuskan satu itu, jadi dia yang menjadi istriku gitu. Sampai Jadi di segitunya. tengah taman itu tiba-tiba terus rasa begitu, dan kemudian Bapak langsung bilang ke dia. Iya. Yang Jalan. satu langsung bilang putus. Saya Oh, bilang. dikumpulin semuanya? Enggak. Oh, Enggak, Jadi kita enggak. pas Satu pulang demi satu. pulang dari Gereja. ibadah doa Jumat, dia kan ngantar saya. Nah, di tempat kerja, dekat tempat kerja saya ada taman. Biasa di Taiwan kan banyak taman-taman gitu, Bu. Ya udah, jadi maksud saya, ayo, dia ngajak saya ke taman, maksudnya menyelesaikan gitu lah, bicara baik-baik. Saya sih sudah siap kalau misalnya dia pun mau memutuskan yang sana, ngambil yang sana, saya sudah siap juga gitu, Bu. Oh, Saya, jadi Ibu tahu. karena kalau teman dia- sama-sama pengerja, Bu. Iya, Karena dia saya pendoa. juga pengerja juga. Oh, jadi tahu berdua-duanya ini tahu. Saya nggak tahu kalau dia sama yang satu itu, sama teman saya itu. Karena gini, Bu, sebenarnya saya sih nggak suka sama dia. Saya kan jemaat baru masuk, karena dia udah duluan ada. Nah, dia yang duluan dekati saya, minta antar saya. Udahlah, namanya cewek ya, antar pulang, ayo antar pulang gitu ya. Nah, sempat jalan, nah pergi kita jenguk orang juga dia ngajak gitu, Bu. Karena singkat cerita, nggak ada jalan sebulan, dia tuh menghilang, lost kontak gitu, Bu. Saya telepon nggak bisa, kan kita penasaran lah, kita salah apa gitu ya, salah apa gitu lah yang dekatin dia gitu. Saya nggak suka, tapi yang buat saya kecewa itu, kok giliran saya udah suka sama dia, kok malah dia menghilang gitu loh, Bu. Bilang, aduh, kita pisah baik-baik nggak apa-apa. Yang jadi pikiran saya kan, saya kecewa, marah udah pasti ya, Bu. Nah, orang bilang patah hati gitu kan. Nah, tapi yang jadi pikiran saya, minggu kan pasti ketemu dia lagi nih, gimana caranya gitu, Nggak Bu. boleh juga ya kita Iya. musuhan ya. Nah, akhirnya udah singkat cerita ya, saya nyusahin diri lah, harus maju lah, pelayanan tetap pelayanan, kerja harus tetap kerja gitu. biasa. Gitu. Jadi ya udah. Tapi yang anehnya udah kita sama-sama berdamai, ya udah teman-teman. Anehnya itu, Bu, dia setiap mau pergi belanja baju ngajak saya. Terus Sabtu mau ke gereja, saya jemput ya. Oke. Malam Minggu pergi makan, ayo ngajak saya, Bu. Nah, saya itu nggak pernah lihat dia sama yang teman saya itu. Jadi kan saya nggak tahu, Bu. Nah, akhirnya udah ketahuan sama yang teman saya itu, marah sama saya begitu, Bu, cerita. Jadi Tapi awalnya itu memang dari doa juga. ya, Jadi dia itu waktu saya putusin diam-diam. saya karena doain bener, saya doain dia. Saya takut hatinya terluka lah, suatu hari terluka. Dan juga karena ini, mama saya kan dari suku Ke ya, kawin sama papa, itu mama itu habis-habisan di apa itu? Dimaki-maki. Sama nenek, sama akau, sama acek itu, mereka itu nggak menganggap gitu. Saya jadi takut juga. Nanti kalau dia seperti mama juga bagaimana ya gitu. Nah, terus setelah menikah ya, setelah itu udah pasti nih udah jadian, waktu bilang mama, ini juga Gimana kan dari itu? Batak Wah, itu- juga nggak gampang itu kan? nggak gampang Kan lagi. keluarga juga, wah nggak gampang ini dua dari suku yang sejujurnya masih sangat Beda. apa ya? Kontras. Dan ras sedikitnya. Iya. Jadi waktu itu saya bilang sama mama saya udah punya Pacar. pacar. Terus mama cuma bilang gitu, kalau kamu lihat baik, bagus, jangan sekali-kali kamu itu memilih calon yang seperti kucing dalam karung. Mama bilang gitu. Kalau kamu lihat bagus, saya percaya kamu udah dewasa, kamu udah bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi mama langsung membebaskan. Iya, cuman yang Keluarga dia. keluarganya sampai nangis-nangisan. Wah. Kenapa nggak ngambil yang Pariban ya? Iya, jadi saya sebelum mengambil keputusan
untuk nerima dia juga Bu, beberapa hal namanya. Kita juga kayak kata mama mertua nggak boleh kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kenapa saya juga memutuskan memilih dia. Jadi saya kan kerja di rumah sakit Bu, pulang jam 5. Jam 5 saya tinggal di mes di lantai 10. Jadi pas pulang itu rupanya dia udah nunggu di bawah Bu. Di bawah terus dia SMS ya kalau dulu bilang saya udah di bawah. Terus saya lihat HP saya, oh ya. Nah kita naik ke atas, namanya kita cewek kan mandi lagi, dandan lagi gitu ya. Jadi saya hitung-hitung itu dari jam 5 saya sampai turun ke bawah itu ada 1 jam lebih. Nah saya pas turun ke bawah, saya udah mikir gini, oh ini pasti cembetut ini orangnya itu gitu ya. Sampai di bawah, lapar enggak gitu. Yuk kita ke sana saya beli ini nih. Saya itu langsung tek di otak saya, nggak ada marahnya sama sekali gitu loh Bu. Nah itu satu nilai plus di bagi saya gitu, kesabaran gitu Bu. Kesabarannya mencuri hati. Mencuri hati. Ya itu nilai plus bagi saya itu gitu ya. Sana nggak belum tentu semua orang bisa sabar begitu kan pasti mah kok lama banget sih gitu ya. Tapi itu dia nggak ada marahnya sama sekali Bu gitu ya udah. Nah singkat cerita ya seperti dia bilang kita sebelum bilang karena kita pranikahnya di Taiwan. Jadi kan bilang sama gembala sidang sana, ada pranikah di sana. Nah sebelum kita pranikah kita ngomong ke orang tua. Nah orang tua saya itu nangis-nangis lah mama saya. Katanya, aduh katanya kenapa jauh-jauh ke Taiwan gitu kan. Kalau saya orang Batak kan ada istilah pariban lah Ya, gitu betul. ya Bu. Terus saya bilang, Dan harus dikasih manja kan. iya, terus akhirnya tapi gimana mak orang saya udah sukanya sama ini gitu. Kita kasih penjelasan. Orang tua saya itu juga punya pandangan tersendiri karena maaf mungkin dia lihat banyak orang Chinese di Medan itu banyak menjudi gitu loh Bu, perempuan gitu. Nah orang mabuk gitu kan. Orang tua saya itu nggak takut lah gitu. Pandangan yang beda juga ya. Punya pandangan tersendiri juga kan. Ya, akhirnya saya bilang oh ini enggak. Akhirnya saya ngomong ke adik saya karena adik saya waktu itu kerja di Malaysia. Bilang gini, akhirnya adik saya menjembatani, membantu ngomong kan kakak udah dewasa gitu. Karena orang tua saya anak paling tua Bu. Nah saya itu dari dulu itu nggak pernah saya kayak pacaran gitu apa. Jadi tapi bapak saya sangat bersyukur banget bapak saya itu bilang oh dia udah dewasa gitu. Dan bapak saya itu sangat percaya banget sama pilihan saya. Ya singkat cerita akhirnya saya memang pulang duluan dari Taiwan. Kemudian dia nyusul karena saya kan habis kontrak 3 tahun, nah dia nyusul juga gitu. Wah luar biasa, perjalanan yang tidak mudah, perbedaan yang sangat banyak, tetapi mereka berhasil melewati. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun ini pernikahan? 2003 berarti. 2019 ya. 2003 kita married. 2003 sekarang 2022. Iya, 18 tahun ya. 18 tahun. Sebuah masa yang luar biasa. Jadi dari pranikah di sana terus pulang ke Indonesia. Berarti ada meritnya di waktu- Indonesia ya? Menikahnya di Indonesia. Pemberkatan di Pontianak. Heeh. Di Kalimantan pemberkatannya, terus pulang lagi ke Medan pesta adat lagi di Oh, Medan. pesta adat lagi. Tapi itu keluarga sudah tidak panas itu. Enggak, jadi di Taiwan udah clear Bu. Udah Kita di clear. Taiwan kita udah sampein, dia bilang orang tuanya juga keluarganya udah terima, orang tua saya juga udah terima. Jadi di saat saya potong sebentar, di saat dalam keadaan seperti itu, jadi kami berkomitmen doa pagi. Iya. Jadi doa pagi. Ini Jadi solusi yang ajaib ya. Karena kalau ngomong pun karena orang Indonesia kan tidak kenal maka tidak sayang. Sayang, Kita mau ngomong apapun, Iya. mungkin juga ya mereka nggak percaya lah ya kan. betul. Nah akhirnya kami ambil komitmen di rumah sakitnya itu di lantai 10 ya waktu Iya. itu ya. Di lantai Ada 10 telepon itu umum. ada telepon umum. Dulu masih telepon umum Bu. Jadi setiap minggu saya tukarin receh. Aduh, telepon umum. Tukarin receh Buat buat doa. dia. Iya, kasih Jadi saya. saya pancing dulu nih di rumah kan ada ya di mes itu kan ada telepon yang di rumah itu saya pancing dulu telepon ke dia. Iya. Nah telepon ke HP-nya kan kalau pakai HP kan mahal waktu itu. Iya betul. Nah waktu itu udah kalau udah sama-sama bangun jam 5 udah di situ kita berdoa. Oke. Kita cover dalam doa. Ya, Nah, saya keluar Telepon dari umum. kamar iya, karena samping keluar dari kamar. Di samping kamarnya kan ada Telepon umum. telepon umum yang pakai Koin-koin gitu kayak kita di Jadi Indonesia. harus tambahin. Iya, Iya. nambahin itu ya. Wow, Ih, wow, luar biasa. wow. Nah, Perjuangan. Berapa enggak. lama itu berdoa itu? Wah itu bulan-bulanan Bu. Sampai kita juga setiap
hari Sabtu kalau lagi nggak ada pelayanan, kita juga naik ke gunung, doa di gunung juga, gunung tertinggi yang di Kaohsiung. Taiwan. Di Iya. Kaohsiung, kita di kota Iya. Kaohsiung. Jadi Hiking sambil dong. olahraga, Kaohsiung. kita Sembari doa. sembari doa. Perjalanan yang luar biasa menyatukan antara dua kebudayaan ya, tetapi bagaimana Tuhan membawa mereka menjadi berkat buat banyak orang. Kalau sekarang ya dari pihak mama ataupun mama dan mama ya, dari pihak keluarga, pernah nggak ada sesuatu misalnya gara-gara ini sih kita beda gitu ya, atau puji Tuhan mereka semua makin hari makin mengasihi? Awal pernikahan aja ya, kalau saya lihat keajaiban itu ya, kok bisa ya orang Batak itu, maksudnya orang Batak terus mama saya langsung klop gitu loh. Oh ya. Iya, nggak ada pernah, malah yang adik-adik saya itu malah antara mama sama orang tuanya itu agak kurang ini. Karena besan itu kadang-kadang biasa- masih iya, ya. kadang ada yang itu. Nah malah kurang klop gitu. Kalau yang sama ini malah kayaknya nggak tahu ya, saya malah juga Mertua akur Iya. nih. Ya, ini menggenapi ini. Menggenapi Mertua ini. menantu Bukan akur mertua, semuanya akur ini ya. semua. Ini mertua-mertua juga akur, luar biasa. Dari pihak mama komentarnya apa? Atau ketemu dia dan lihat, wah ini Chinese banget gitu, atau itu gimana komentarnya? Jadi saya pulang bulan 3 Bu. Nah dia pulang dari Taiwan bulan 6. Nah bulan 7 ke Medan. Jadi orang tua nyambut gitu. Ya seperti tadi kita lihat keajaiban Tuhan tadi, tidak ada masalah gitu. Malah dia yang shock sedikit ya, karena datang siang malamnya langsung kayak sidang gitu loh. Mbok ya kita kasih istirahat dulu kayak 1 hari gitu kan. langsung sidang keluarga Bu. Jadi membicarakan kapan, tanggal dan itunya. Dan syukurnya di waktu Tapi di Taiwan, nyantai, pembicaraannya nyantai, waktu bukan di Taiwan sidang. kita udah Udah beli atur. emasnya, ya beli emas untuk pernikahan juga, udah disiapin. Udah disiapin semua. Waduh. Luar biasa hasil doa Sidang ternyata keluarga. menyatukan. Nah, dan doa itu Amin. menjembatani segala sesuatu. Doa juga membuka jalan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Banyak orang memilih bicara. Banyak orang memilih dengan cara manusia. Tetapi mereka memilih cara doa. Bahkan sampai doa di atas gunung. Betul. Tetapi ternyata doa merubah segalanya. Satu bukti lagi, Tuhan di atas semuanya. Amin. Sekali lagi pasti tidak ada yang mustahil. Wah, ini sangat berbeda, perbedaan sangat banyak. Bahkan ini sebenarnya lahir dari ada pilihan-pilihan lain ya sebenarnya ya. Ini juga ada paribannya, sebenarnya juga ada pilihan-pilihan lain. Tapi orang-orang yang memutuskan percaya, menurut saya ini percaya dari perbedaan yang sangat berbeda, tapi percaya bahwa ternyata pilihan Tuhan tuh yang terbaik. Ternyata pilihan yang Tuhan berikan tuh yang terenak. Walaupun kelihatannya mustahil, ternyata Tuhan bisa menyatukan. Perbedaan yang sangat jauh, sangat berbeda. Ternyata Tuhan bisa satukan. Yang satu dari Medan, yang satu dari Pontianak. Bertemu bisa di Taiwan. Luar Itu biasa. apa ini kalau di Perjalanannya jauh nih Wah, ya. kalau sinetron nih cintaku bertemu di Taiwan. Iya, Ini, betul, wah, betul. Luar ini biasa perjalanan yang sangat jauh, tapi ternyata Tuhan bisa satukan. Jadi kalau Tuhan bisa menyatukan yang sangat berbeda, pasti Tuhan punya cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut, kita akan saksikan dulu yang satu ini, tapi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Akur dong. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is loving you. I want to know you more. I want to know you, Lord. The greatest
greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is loving you. I want to know you more. I want to know you, Lord. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is loving you. I want to know you, love. I want to know you, Lord. The greatest things in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you more. The greatest things in all my life is knowing you. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita masih dengan Cintaku di Taiwan. Wah, ini Pertemuan dua suku. luar biasa. Dari dua pulau bisa bertemu di Taiwan dan disatukan. Dan sudah terbukti. Sebelumnya, kalau mau silakan makan dan Ya. minum supaya kita menikmati Boleh, obrolan ini boleh kita. dimakan, boleh Iya. diminum. Oke, sebuah pertanyaan lagi. Ya, pada waktu perjalanan ini kita tahu badai seringkali tiba-tiba menerpa. Saya dengar pernah mengalami di mana usahanya menukik turun ke bawah. Iya. Walaupun ada juga kesaksian banyak dari Taiwan bagaimana bisa sampai punya toko. Itu juga sebuah kesaksian yang ajaib. Nah, kita mau tahu nih, mungkin dari istri dulu atau Gimana dari nih? suami dulu nih? Apa dulu? Ya. Saya ambil nih rotinya. Jadi waktu di Taiwan selain bayar utang habis, saya juga kumpulkan modal untuk usaha. Memang dari kecil itu memang usaha, Bu. Ya, dari SD kita juga udah petik-petik. Makanya kalau cerita Bu Puji petik rambutan ya, kita di kampung juga jual rambutan, apa yang hasil di Yang kebun bisa kita dijual, jual. dijual ya. Nah, ya pokoknya di otak dan hati ini usaha terus gitu, Bu. Nah, kumpulkan Usaha dan doa ya. ya usaha dan Ajaib, doa gitu. ajaib. Nah, sampai ke Indonesia, pulang dari Taiwan sampai ke Indonesia, akhirnya kita buka toko material. Itu pun dari tempat yang satu lewat tempat satu sampai banjir dan segala macam. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan di mana kita itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh menyerah. Itu ya. Jadi tadinya 2 toko dengan karyawan yang banyak, juga mobil yang banyak, akhirnya tinggal 1 toko gitu. Ya. Tapi ya di sepanjang itu kita juga belajar banyak dalam kehidupan, dalam keluarga gitu. Dimana kalau saya bersyukurnya begitu, Bu. Kalau seandainya bukan istriku yang ini atau istri yang lain, mungkin saya ditinggalin gitu. Ya, ya gitu. Jadi
Luar biasa nih, istri yang setia. Ya, Bagaimana dari sudut ibu? Ya, badai pernah berlalu, banjir pernah menerpa. Mungkin cerita Bu detailnya. Kehilangan itu pasti menyakitkan. Dan tadi kan bilang kalau bukan ibu nih ya, mungkin udah ditinggal. Nah ini gimana ini menghadapi itu semua? Ya setelah kami berumah tangga, tinggal di kota Bekasi, terus dia bilang buka toko bangunan. Nah awalnya kita join, setelah berapa waktu kita sendiri, buka sendiri. Nah tahun pertama berumah tangga sebenarnya saya itu mau kerja di rumah sakit. Dan waktu itu saya juga udah pernah ditawarin, tapi berhubung karena saya itu udah isi Bu, di bulan 9 udah ketahuan isi, jadi nggak dibolehin kerja. Jadi akhirnya ya udah saya putuskan saya ikut suami, jadi saya nggak kerja. Nah ya udah urus keluarga gitu sambil bantu usaha. Singkat cerita sampai kami punya usaha sendiri, dari yang bagi saya itu udah maafan lah Bu, udah punya segalanya, udah di zona aman ya kata orang. Nah singkat cerita itu seperti mimpi aja Bu, karena saya tahu suami saya bukan tukang minum, bukan tukang judi, bukan main perempuan, dan saya juga bukan tukang shopping hura-hura gitu. Kenapa bisa seperti mimpi aja gitu Bu? Jadi sempat shock juga gitu. Nah, akhirnya kita ngoreksi diri. Jadi suami saya ini begini Bu, orang kalau datang belanja, oh saya mau belanja gitu. Jadi saya cerita sedikit. Katanya, iya Bu, boleh. Oh nanti kalau kurang akhir bulan boleh ya bayarnya? Boleh. Gitu. Dia suka begitu. Baik ya, Jadi baik. orang suka begitu. Kalau orang, kok ngutang dulu boleh nggak? Nanti bayarnya bulan? Oh boleh gitu. Dan bahkan jadi waktu kita di Taiwan itu punya komitmen Bu, keuangan tuh saya yang pegang. Saya bilang keuangan emang saya yang pegang, tapi dia itu suka ngeluarin uang itu tanpa sepengetahuan saya gitu Bu. Dulu ya Bu, dulu. Jadi nggak jarang misalnya ada ibu-ibu datang ke toko, Ci, engkau mana? Ada di dalam, kenapa? Bilang ya minta maaf belum bisa bayar. Ya, otak saya jalan, nah, bayar apa gitu ya? Iya ntar saya sampein, saya bilang gitu. Nah jadi pernah lagi suatu hari itu dia bilang begini, yang apa? Ada itu teman, jadi seorang hamba Tuhan, kita teman, dia mau renov tempat ibadah dia. Kita mau bantu nggak? Ya udah, jadi saya kan namanya perempuan, udah kita kirim pasir, 1 mobil toko, kirim beberapa semen. Saya bilang, ya. Udah singkat cerita, suatu hari pas hari Minggu kita pulang ibadah, ketemu nih sama teman ini, padahal dia di tempat kami kan di Bekasi. Nah kita ibadah itu di Giant kan, pulang keluar dari Giant ketemu sama Mbak Tuhan ini, halo Bu Yosua, salam. Salam Pak, saya salam gitu. Nah, makasih ya Bu, 1 truk pasirnya. 1 truk pasir, padahal tadinya itu saya bilang 1 mobil pickup sama semen. Nah itu kan, oh iya Pak, sama-sama begitu. Atau saya pikir gini, ya ampun, saya bilang 1 mobil pasir, pickup pasir sama semen. 1 mobil Salam Bu pickup Joshua, nggak cukup. iya Pak, makasih ya Bu, pasir 1 truknya. Oh iya Pak, ya makasih, saya bilang gitu. Terus saya langsung kepala saya lihat ke belakang, dia diem. Aduh, ya makasih ya Pak Joshua. Udah salam sampai di rumah, dia langsung bilang minta maaf. Nah saya bersyukurnya dia itu pasti selalu duluan bilang minta maaf. Apakah saya yang salah, apa dia yang salah, dia selalu bilang minta maaf gitu. Itu dulu sering banget gitu. Sering banget. Ini suami yang terlalu murah hati. Ternyata persoalan juga ya Bu. Iya, banget dulu kalau bagi saya. ibu tidak sabar-sabar ya bisa marah-marah ya. Jadi sebenarnya permasalahan kami dalam rumah tangga itu sebenarnya bukan masalah keuangan pada dasarnya Bu. Jadi memang kalau keuangan mungkin setiap keluarga itu memiliki masalah sesekali gitulah. Tapi sebenarnya sejujurnya permasalahan kami berdua itu karakter dan sifat gitu. Karena kalau saya itu semuanya maunya itu diatur. Ada planningnya, kita mau ini mau apa gitu ya. Kalau dia gitu enggak, udah jalanin aja, ntar Tuhan buka jalan. Dia suka ngomong begitu. Makanya suka sebelnya itu dulu ya. Betul. Akhirnya sampai kami mengalami masalah waktu tahun 2015 itu berat banget bagi saya gitu. Dan
itu berat, tapi yang lebih berat sebenarnya ini apa saya sepanjang hidup saya ngadapin suami seperti ini gitu. Akhirnya Tuhan ini bagaimana ya Tuhan, anak udah 3. Nah dan satu lagi, dulu kita di Taiwan komitmen kalau sudah berumah tangga, seberat apapun permasalahan kita hadapi, tidak boleh keluar kata cerai. Nah kita udah komitmen dari Taiwan begitu. Wah, luar biasa. Dan satu lagi, waktu di Taiwan itu kita pas berangkat dari dia jemput saya, kita mau doa Jumat biasa Bu. Nah temennya telepon dia, yuk kita kumpul, aku mau pulang Indo katanya. Ya udah dia pergi, saya ke gereja. Nah udah pertengahan doa dia nggak datang-datang, sampai selesai doa kok nggak datang, nggak jadi doa. Iya ini ajak ngomong. Saya kesel waktu itu, akhirnya saya pulang ke stasiun bus. Saya udah nunggu bus mau pulang ke mes saya. Akhirnya dia datang minta maaf. Terus akhirnya saya cemberut banget di situ, ya marah besar gitu loh. Kita tujuan dari rumah itu doa, kok dia bisa nongkrong sama teman gitu. Akhirnya dia ngantar saya, terus dia ngomong gini sama saya, kalau kita nanti berumah tangga, cuma satu saya minta katanya apa? Di saat saya mengalami kebobrokan, saya mengalami maksudnya keadaan jatuh gitu. Terus misalnya saya melakukan kesalahan, saya cuma satu minta katanya, tolong jangan tinggalkan saya katanya gitu Bu. Saya iyakan, makanya sampai sekarang waktu kami mengalami seberat apapun kata cerai itu kita tidak pernah keluarkan, dan saya sudah janji sama dia, saya sudah janji sama dia tidak akan meninggalkan dia, dan itu saya usahain, saya tepatin. Dan mengenai karakter dia, akhirnya saya mengambil keputusan gini, saya nggak mungkin mengharapkan dia itu harus sesuai dengan kemauan saya. Akhirnya saya ubah mindset saya, kenapa saya yang tidak berubah gitu. Akhirnya saya putuskan saya yang berubah. Saya yang harus berubah dalam cara memandang dia. Saya yang harus berubah dalam menghadapi dia. Saya yang harus berubah untuk menghadapi dia gitu. Ngomong-ngomong sekarang masih suka ngasih-ngasih tanpa izin ya Bu? Kayaknya masih, Atau masih juga murah hati, terlalu masih murah lah, hati. Bu ya ini ya. Sebenarnya kalau mengasih itu saya juga begitu, karena orang tua saya dulu juga begitu Bu. Cuman saya itu ada batasannya. Ya, dan ada hitungannya ada juga hitungannya. ya. Ya seperti kata Ibu kan semua itu ada hitungannya Harus gitu. ada Ada hitungannya. gitu. Gitu. Kalau dia dulu parah banget Bu. Kalau sekarang bagaimana? Sudah mulai Ada berubah? mengalami Udah perubahan. mulai sembuh. Sudah mulai sembuh. Ada Luar mengalami biasa ya. perubahan. Ternyata suami tidak cuma yang terlalu pelit ya, tapi ini terlalu baik hati. Juga bisa bingung juga. Bermasalah juga Banget bingung. kalau dia mah. Aduh. Luar biasa sekali. Turunan kali Bu. Mama juga begitu. Papa dulu mama gitu. juga begitu. Saya sampai komplain, saya sampai curhat sama puji Tuhan ini saya sama adik ipar semua kompak Bu. Oh, iya, Jadi iya. kalau dia lagi saya kesel banget saya telepon, "Ih, abang kamu begini-begini." Dia manggil saya Aso. "So, tenang aja, itu belum seberapa," katanya. "Dulu papa katanya, maksudnya Iya. papa kita katanya. Di rumah itu nggak ada beras. Terus ada tetangganya, tinggal sedikit beras lah gitu untuk makan keluarga aja kan. Terus keluarganya tetangganya ada mengalami kesusahan karena papa dulu RT katanya kan. Wah. Jadi minta ke rumah, minta bantuan. Akhirnya dikasih itu beras padahal di rumah rumah sendiri tidak bisa juga makan, gitu. tidak ada Jadi Aso ngadapin abang saya itu belum seberapa, emang udah keturunan so gitu. Jadi ayo udah. Jadi Apakah adik-adiknya juga seperti dia? Enggak. Adik-adik iya, ada beberapa juga. cuman dia lebih parah aja. Ada yang paling parah ya, paling parah. Nah sekarang anak-anak gimana? Anak-anak Ada yang mengikuti jejak Anak-anak juga. gitu juga. Itu yang iya. anak saya yang tua si David juga begitu. apapun dikasih itu. Ya dia paling nggak tahan kalau lihat temennya susah, lihat apa gitu. Semua gitu. Waduh, berarti mesti belajar juga dari papa mamanya ya. Walaupun tetap memberi, walaupun tetap berbagi, tetapi semua harus ada hitungannya. Supaya jangan merugikan keluarga dan merugikan juga Buat ya masa bisnis, depan ya. dan sebagainya. Nah, pada waktu itu saya dengar ada satu peristiwa juga soal banjir itu ya. Tapi katanya ada pemulihan juga, ada mujizat, ada itu ceritanya bagaimana Bu? Kalau mujizat kita banyak banget ya Bu mengalaminya. Bisa disaksikan. Jadi setelah kami mengalami pernah
tahun 2015 2017. Nah, singkat cerita waktu itu saya sempat ada perasaan mempersalahkan suami sejujurnya waktu belum pemulihan gitu ya. Seringan keluar gitu loh, toko nggak diperhatiin gitu. Karena waktu itu 2 kan Bu, satu dia yang pegang, satu saya yang pegang gitu. Itu juga betul ya, bahwa walaupun kita pelayanan ataupun ada kesibukan yang di luar, tetap Tuhan menginginkan kita kan disiplin. Tuhan tetap menginginkan kita juga bijak. Dan ayatnya kan sampai ada ya untuk kita mengurus keluarga itu benar loh harus. Iya sempat juga, tapi akhirnya kita melakukan pemberesan suami istri, kita beresin sama-sama dan kita juga minta maaf ke Tuhan juga. Karena bagaimanapun itu kan satu tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami gitu. Nah akhirnya singkat cerita kita putar balikkan keadaan. Suami saya bilang begini, yang anggap kita di otak kita harus mikir gini, mungkin peristiwa yang kemarin ini kita sekarang di sini. Tuhan ingin memperbesar wadah kita gitu. Dan puji Tuhan kami dapat melewati itu gitu Bu. Nah tahun yang banjir kemarin itu, jadi kita pulang ke Medan Bu. Wah, toko ditinggal ya berarti di Ada adik ipar sebenarnya sih, cuman ketiduran. Tapi sebelum pulang ke Medan dia udah ngomong sama saya, kita pulang ke Medan. Jadi kita selalu komitmen gini Bu, setiap pulang ke Kalimantan atau ke Medan, keluarga kita itu biar jadi contoh, karena keluarga besar dia banyak yang belum percaya. Jadi biar keluarga kita melihat ada Kristus dalam kehidupan kita gitu. Kita pulang ke Medan, dia udah wanti-wanti ke saya katanya, yang kita pulang ke Medan ini nggak tahu ini ada apa. Pokoknya tenang aja ya, nggak boleh panik nggak apa. Iya. Udah Berarti feeling ya. Joshua udah feeling ya waktu itu. Dia ya, udah rasa ngomong, jangan panik ya, udah feeling. Iya saya bilang gitu. Udah sampai di Medan, tahun baru kan itu Iya, betul. betul. Kita juga lagi di luar kota juga. Mobilnya Kesia juga Tenggelam. diselap. Tenggelam. Tidak saya tahu kan Bekasi kan hampir itu semuanya. Jam tanggal 1 itu jam 5 itu saya udah gelisah, dan saya bangun. Saya mau telepon adik saya, mau nanya, kerja dibakar-bakar nggak? Karena tanggal 1 biasanya saya suruh karyawan gitu kan, membakar-bakar gitu. Tapi jam 5 takut saya dia masih tidur, jadi jam 6 kurang saya telepon, saya bilang jadi bakar-bakar nggak? Terus dia bilang nggak jadi, so hujan gitu. Nah singkat cerita, saya udah ambil anduk mau mandi karena kita mau ibadah pagi. Dia telepon balik Bu, so banjir katanya. Banjir apa? Iya, ya udah beresin barang lah. Udah masuk rumah, saya langsung tepuk jidat, terus langsung teringat omongan dia, jangan panik. Ya udah kita mau gimana Bu? Dan itu emang karena kami tuh posisi di pinggir kali tokonya, jadi ya memang satu perumahan juga kelelep Bu. Ya kita mau bilang gimana? Ya udah singkat cerita, ya kita lewati juga gitu. Bahwa proses apapun yang kita hadapin, tetap tenang, tetap mengucap syukur, itu yang pasti ada kekuatan untuk menghadapinya. Tahun 2015 kita udah lewatin, kalaupun ada masalah hari-hari ini sepertinya ada kekuatan yang sudah Tuhan tambahkan pada kami gitu Bu. Dan masa pandemi sayapnya makin kuat ya. Iya itu kami alami dan kami rasain banget. Ya, tadi katanya ada beberapa mujizat. Mungkin Bapak Joshua bisa tambahkan mujizat apa yang Bapak ingat di dalam perjalanan ini? Ya waktu itu kan kita hampir habis semua ya. Kadang mau makan aja susah waktu itu. Waktu 2015? Iya, waktu itu saya sangat ingat anak saya itu mau beli fried chicken yang abang-abang jual di pinggir jalan itu. Bukan yang Kentucky nih bukan, ya? Bukan, yang 6.000 satu itu. 5.000, satunya 5.000. Saya bilang, nak, papa itu nggak pegang duit. Nggak pegang duit. Terus dia mau makan, sabar ya. Sabar saya bilang gitu. Anak-anak waktu itu reaksinya bagaimana? Ya, kadang berontak juga kan, dia lapar kan. Kalau anak-anak udah lapar kan udah beda cerita lagi ya. Tapi ya terus kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita telepon saudara aja bukan mau pinjam duit loh ya. Telepon saudara udah, mereka udah pikirannya udah beda. Bank juga nggak bisa lagi, udah keblokir semuanya. Waktu itu sampai bank keblokir semua? Iya, karena kartu Ada kredit. kartu kredit.
Nah, terus akhirnya kita hanya betul-betul mengandalkan doa dan mengandalkan Tuhan. Akhirnya orang itu nggak lihat kamu barang ada apa enggak, titip duit, Bu, mau bangun, titip duit gitu. Nah, Bukan kasih barang ya, titip duit. ya titip duit, dia mau bangun, tapi bangunnya nggak kasih tahu kapan. Nah, dari uang disitulah saya dapat, dia gemetar, istrinya gemetar kan, uang segitu, nanti kalau uangnya pakai habis, orang mau ngambil barangnya, Gimana? ya terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, masukin barang, semua masukin duit yang ada tuh dimasukin barang, jadi orang masukin barang, orang belanja ada barangnya gitu. Ada Nah, putarannya. dari situ diputar sampai jalan. Sebenarnya nggak banyak duitnya, cuma 12 juta aja Bu. 12 Iya, juta. cuma 12 juta aja. Tapi bisa memulihkan Iya, semua. kalau saya itu paling suka matematika. Sampai sekarang itu saya mikir tuh secara logika itu kok bisa gitu, Ibu. Iya. Ya, kita masukin pasir aja satu, beli paku berapa kilo ke toko orang, udah gitu. Berja sampai Material kan kita tahu ya mahal. 100 Iya. juta juga Iya. nggak cukup, Bu. Kalau Aduh, nama saya, nggak ada saya di artinya. bangunan tahu 50 juta tuh sehari habis kalau Iya. bangun. Betul. Itu cuma 12 juta, Bu. Jadi ya udah Diputar. kita masukin, beli beberapa barang. Berjalan waktu, udah puji Tuhan dekat rumah kita itu ada perumahan. Yang awalnya tadi dia cuma beli paku sekilo, akhirnya sekitar 75% dia pembangunan perumahannya itu ngambil di toko. Dan seperti itulah cara kerja Tuhan memulihkan banyak hal yang kemarin itu kita lihat mujizat Tuhan itu. Dan kalau masih ada waktu saya mau bersaksi satu, Bu. Boleh dong. Kita itu dulu kalau setiap mau pulang kampung, misalnya mau pulang Imlek atau pulang Natalan gitu, di bulan 8 target saya itu beli tiket PP gitu. iya, iya. Jadi nggak musing-musingin. Nah, suatu tahun 2016 kita rencana memang mau pulang Imlek. Nah, bulan 8 sebelumnya itu saya udah beli tiket waktu itu. Oh, pas ada lihat tiket Garuda pakai Telkomsel kalau nggak salah itu. Kalau ada poin Diskon. Telkomsel, poin 50%. Nah, akhirnya saya beli PP, kami 5 orang. Ya nggak cerita, 2015 itu kan begitu aja Bu, terjadi yang kami masalah keuangan. Dan mau pulang Imlek itu kita nggak pegang duit, Bu. Di otak saya cuma satu mikir gini, angpau buat mertua saya apa ini? Oh, Karena iya, saya iya, sangat menyayangi mama mertua saya gitu. Dan saya tahu mertua saya itu sangat sayang banget sama saya, Bu, gitu kan. Itu aja pikiran saya. Kalau mikirin baju kita nggak terlalu saya mikirin gitu. Nah, singkat cerita saya mau hari Rabu mau pulang ke Pontianak, dan Selasa, Senin saya ada perumahan sedikit, proyek sedikit, saya nagih, Pak, biasanya penagihan tuh Rabu. Saya bilang mau pulang kampung, boleh nggak saya minta hari ini? Akhirnya dia kasih pun juga nggak banyak, cuman kalau nggak salah waktu itu 5 juta aja tagihannya. Nah, akhirnya 3 juta saya tinggalin di toko. Nah, jadi saya beli apalah barang-barang peralatan mandi buat anak-anak sama snack. Di dompet saya itu kalau nggak salah cuman 500.000 buat tiket Damri. Aduh. Dia benar-benar di dompet dia tidak ada duit. Dengan 500.000 beli tiket Damri, kita pulang ke Pontianak. Dengan pikiran kita, nanti minta kirim dari toko aja gitu, Bu. Singkat cerita, tapi dia kembali lagi ngomong ke saya, yang pokoknya tenang ya, mengucap syukur. Dia kan orangnya begitu. udah kode, tenang sudah kode ya. Dia begitu, tenang ya, mengucap syukur ya. Iya, nggak tahu sih kenapa hari itu dia lebih-lebih dari ibu-ibu lah cerewetnya. Berapa menit dia selalu bilang, yang mengucap syukur ya, tenang ya. Iya, mungkin karena dia lihat mimik saya sedih kali ya, Bu, gitu. Pulang nggak bawa apa-apa. Di Damri kan hujan, Bu. Ya Tuhan, udah hati saya lagi galau, hujan lagi, kayaknya tambah mendukung banget ini gitu ya. Iya. Tapi dia ngomong lagi, padahal kita beda kursi. Yang mengucap syukur aja ya, tenang ya, tetap mengucap syukur. Dia bilang itu. Iya, saya bilang gitu. Sampai saya rada kesel juga. Iya, saya bilang ya. Nah, akhirnya dia berdoa di sana, saya berdoa di sini gitu ya, Bu. Sampai di airport, saya langsung ke tempatnya Garuda, ya ke kantor Garuda. Nah, akhirnya ibu pesawat, kita pesawat pagi. Biasa kita memang selalu pesawat pagi. Ibu pesawat jam 7 ya kalau nggak salah waktu itu. Ya, Bu, ini kita minta maaf ya, Bu ya. Kenapa, Kak? Ini kita ada masalah gangguan penerbangan, jadi Ibu reschedule. Jadi jam 9 jadinya gitu. Jadi kita di delay waktu itu ya, kalau bahasa pesawat lain delay lah gitu ya.
Kita nggak nyampe 2 jam loh itu di delay waktu itu, seingat saya ingat banget nggak nyampe 2 jam. Terus gimana Kak gitu, anak-anak saya udah ngantuk, gimana dalam hati saya gitu Bu. Tapi kita ada kompensasi Bu gitu, kompensasi saya nggak ngerti waktu itu kompensasi apa gitu ya. Maksudnya apa Kak? Iya 500.000 dari kita. Maksudnya kami bayar 500.000 lagi supaya terbang jam segini gitu. Bukan, dari maskapai kita keluar 500.000 per tiket. Pernah ya. Gak pernah. Ya, itu benar. Nggak pernah terjadi. Saya kan selalu terbang ya. Kalau itu kan nggak ada yang seperti itu. Iya itu mujizat yang jadi 500.000 per tiket. Kami 5 tiket jadi 2 juta. Dan waktu 2,5 itu bagi juta saya ya? 2 juta 2,5 juta ya. Iya, 2,5 juta. Ya. Itu bagi saya itu besar sekali saat itu karena kan duit juga tinggal berapa lembar lagi kan tadi udah beli tiket Damri kan Iya. Bu. Terus oh iya saya bilang langsung matematika saya jalan, wah 500 kali 5, 2.500.000 puji Tuhan gitu ya. Jadi saya gitu ya. Nah itu gak lama kemudian dia datang, kenapa yang? Iya ini di delay gitu saya bilang. Jadi reschedule saya bilang, pesawat jam 9 berikutnya saya bilang. Terus dia ngomong, emang nggak bisa Kak, dia mau ngomong begitu, langsung saya cubit aja pinggangnya dari belakang. Maksud saya itu, ya udah jangan ngomong. Terus saya ngomong bahasa Mandarin sama dia, udah jangan ngomong lagi, diam-diam saya bilang gitu. Karena Saya gue cubit pecengnya pinggang. itu. Iya. terus dia bilang, saya kasih penjelasan, ada kompensasi dapat 2,5. Terus dia nanya, kapan dapat duitnya? Oh ini habis ini beres-beres langsung ikut saya ya Pak, gitu. Jadi saat itu juga Ya kan tiket promo ya sebenarnya kan Iya. biasanya kalau promo geser nggak ada kompensasi. Dan itu benar-benar mujizat dalam bersyukur tadi seperti itu. Benar, Dan benar itu dapat 2.500.000 di otak saya langsung, oh ini buat angpau mertua beres gitu. Wah, Puji Tuhan. luar biasa, luar biasa. Kita ada di akhir daripada cerita yang luar biasa, memberi dan mereka selalu melihat berkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Mereka tidak pernah menyerah, mereka terus menyatukan derap, menyatukan hati. Dan sampai hari ini menjadi keluarga yang berkali-kali boleh jatuh, mereka kembali bangkit dan menjadi kuat. Sekali lagi ada keuntungan dari setiap bersyukur. Mungkin toko bisa kena banjir, sempat mepet, tetapi waktu kita bersyukur ternyata itu mengubah sangat banyak hal. Hati yang gembira adalah obat, tapi kalau kita bersyukur ternyata bisa mengubah setiap keadaan. Yang mungkin mepet hanya dengan bersyukur, tiba-tiba dicukupkan. Karena tiba-tiba seperti bersyukur itu seperti membuka pintu di depan kita. Waktu kita marah itu akan menutup pintu-pintu di depan kita. Tetapi waktu kita bersyukur ternyata itu juga membukakan jalan. Sekali lagi tetap stay tune untuk episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati.